Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Aku adalah Iblis Holing, murid Dewa Kaisar Pertumpahan Darah Dewa Dunia, Dong Bo Sueying, telah menggunakan identitas Tuan Kedai Darah untuk membunuh tubuh sejati aku di Abyss World tingkat ke-37, mengambil semua harta aku. Saat ini, telah mendarat di tangan Dong Bo Sueying. Dia saat ini menderita karena penolakan Abyss Kegelapan dan sedang melarikan diri. Aku mengatakan ini dengan Will of the Abyss sebagai saksi aku. Holing Devil Cult Leader segera mengandalkan harta komunikasinya untuk menyiarkan pesan ini ke semua tahap keempat Dewa Dunia dan keberadaan yang kuat. Selama itu seseorang yang dia kenal, dia akan memberitahunya. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku tidak akan membuatnya nyaman untukmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri pada tingkat ini. Kemarahan iblis pemimpin kultus iblis melonjak ke surga. Dia merasakan sakit hati dan penderitaan pada saat yang sama. Masa depannya awalnya cerah dan beragam. Saat dia berhasil mengolah darah iblis kitab suci, kekuatan tempurnya akan meningkat dengan cepat, dan kekuatan tempurnya bahkan mungkin melampaui mereka yang ada di dunia saat ini untuk mencocokkan dengan keberadaan yang kuat. Dia bahkan mungkin berada di peringkat terdepan di antara keberadaan yang kuat, namun semuanya telah dihancurkan oleh Sueying. Kegagalan pertama telah memengaruhi hati dewa yang sebenarnya, mengurangi peluang secara drastis untuk berhasil yang kedua kalinya. Adapun upaya apapun setelahnya, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang telah berhasil mengembangkan kitab iblis darah. Di bawah bimbingan Abyss Will dan daya pikat dari kitab iblis darah, bahkan keberadaan yang kuat tidak bisa menahan diri dari godaan ini. Holing Devil Cult Leader sebelumnya khawatir karena dengan penolakan Abyss Will, beberapa keberadaan kuat di dalam Abyss akan bertindak tetapi sebagian besar tidak akan pernah mempertaruhkan hidup mereka. Beberapa bahkan mungkin melepaskan Sueying demi berteman dengannya. Tetapi dengan paruh pertama dari salinan asli, Blood Demon Scripture, segalanya akan berbeda. Menginjak kapal terbang berbintang, Sueying melewati terowongan ruang waktu, tiba di tingkat 38 Abyss World. Dia baru saja memasuki tingkat Abyss World ini ketika Sueying merasakan Abyss Willpower di sekitarnya menolaknya dan mengirimkan niat membunuh yang destruktif. Jelas, Willis Abyss telah mengenalinya sebagai musuh. Untungnya, kemauan Abyss tidak akan bertindak secara pribadi dengan mudah. Pikir Sueying. Jika dia berada di bawah sumpah, Abyss Willpower akan turun dengan hukuman yang mengerikan. Dalam kesempatan normal, bahkan jika dia mengambil risiko mengganggu ke tempat itu, Willis Abyss hanya akan menolaknya sambil membimbing para ahli yang termasuk dalam Abyss untuk membunuhnya. Jelas, selalu ada harapan untuk selamat. Bertarung langsung melawan Abyss Willpower adalah sesuatu yang Sueying perkirakan hanya bisa dilakukan oleh gurunya. Orang luar dari dunia dewa, kamu berani datang ke Dark Abyss aku? Suara dingin terdengar. Kekuatan yang tak terlihat mulai menyebar, meliputi seluruh level dunia Abyss ini. Pada saat yang sama, 9 mayat muncul di depan Sueying yang berada di kapal terbang berbintang. Mereka semua kurus dan kecil. 9 orang tua ini masing-masing membawa pedang tipis ketika mereka mengelilingi Sueying. Kontrolnya atas dunia sangat tangguh. Sueying terkejut. Orang tua ini harusnya menjadi Abyss Sovereign level 38, juga dikenal sebagai Monarch Sword World. Dia tampak tua, namun dia baru berkultivasi sekitar 1 miliar tahun, dan dianggap muda. Prestasinya dalam hal aspek dunia tampak mendalam. Orang harus tahu bahwa prestasi Sueying dalam aspek dunia telah mencapai tahap yang dalam dan mendalam. Dia telah menggunakan hati Dewa Dunia sebagai jantung utama, menyatu dalam hati Dewa Chaotic dan hati Dewa Ekstremitas sebagai tambahan dari pemahaman selama bertahun-tahun. Orang bisa mengatakan bahwa Dewa Dunia tahap 4 biasa, jika bukan karena sengaja mempelajari hati Dewa Dunia, tidak akan mendapatkan pemahaman seperti itu sebanding dengan Sueying. Tapi, Monarch Sword World ini jelas berbeda. Kontrol dunia memungkinkannya untuk mengontrol wilayah dalam triliunan kilometer. Itu hampir seluruh level dunia Abyss. Sueying terdiam. Orang bisa menentukan pencapaian partai di dunia dengan melihat ukuran wilayah tempat dia bisa mengendalikan energi dunia. Dia sendiri hanya mampu mengendalikan energi dunia hampir setengah triliun kilometer.
Kesenjangan antara pencapaian mereka jelas. Kamu berani memblokirku? Sui Ying dipenuhi niat membunuh. Kapal terbang berbintang di bawahnya sepertinya tidak berhenti. Aku mungkin bukan lawan Tavern Master, tapi yang harus aku lakukan adalah menghalangimu, dan itu berarti aku berkontribusi. Kehendak abis secara alami akan menghargai aku. 9 pria tua kurus dan kecil tertawa. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan pedang tipis dari punggung mereka, menusuk keluar pada saat berikutnya. Sui Ying juga merasa bingung. Di masa lalu, dia selalu menjadi orang yang bersekongkol dengan yang lain. Sekarang, dia cukup maju. Tetapi tubuh dunia sebenarnya terkondensasi menggunakan energi dunia. Dan ini juga pertarungan antara betapa indahnya kendali mereka atas energi dunia. Sui Ying lebih kuat dari Howling Devil Cult Leader di aspek dunia, memungkinkannya untuk menyingkat tubuh dunia. Karena lelaki tua kurus kecil ini mampu mengendalikan energi dunia dari seluruh level Abyss World, Sui Ying praktis tidak dapat merebut untaian energi dunia darinya sama sekali. Tentu saja, dia tidak bisa memadatkan badan dunia manapun. Tapi, aku juga tidak membutuhkannya. Sui Ying berdiri di kepala geladak kapal terbang berbintang. Tombak awan merah di tangannya tak tertandingi di seluruh dunia, membawa kekuatan tak berujung saat menyapu. Hong lama sekali gelombang. Terlalu ganas. Menampilkan kekuatan penuh dari prajurit dewa yang disempurnakan darah, ia melepaskan kekuatan yang kuat, kekuatan yang menakutkan yang bahkan membuat keberadaan yang kuat menjadi gelisah. Orang bisa melihat ruang di depan hancur sepenuhnya yang mirip dengan kiamat besar. Dunia pedang raja yang ingin mempertahankan diri dari serangan pada awalnya, memiliki perubahan ekspresi, sangat tirani. Peng-peng-peng gelombang saat tombak menembus, itu praktis menyebabkan 6 badan dunia meledak. Pada saat yang sama, badan dunia mulai mengembun di tempat lain. Di dunia abis aku, bahkan keberadaan yang kuat tidak dapat menyentuh aku, pria tua kurus dan kecil tetap percaya diri. So, kapal terbang berbintang itu merobek terowongan ruang waktu sebelum melanjutkan. Badan-badan dunia dapat muncul dengan pikiran untuk mengejar kapal terbang berbintang. Selama dia tidak melarikan diri dari tingkat dunia abis ini, itu akan berada dalam wilayah serangan oleh pria tua kecil kurus itu. Sayang sekali. Mungkin sulit bagi Sui Ying untuk membunuh pihak lain, tetapi mencoba melarikan diri adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Dia hanya bisa maju dengan lurus. Di bawah tombak sengit tombak, semuanya akan jatuh di depannya. Dongbo Sui Ying, paruh pertama dari Kitab Iblis Darah. Pria kurus dan kecil itu terkejut. Dia adalah tetangga dari Howling Devil Cult Leader dan begitu alami, dia telah memperoleh transmisi darinya. Paruh pertama dari Kitab Iblis Darah, penghancuran besar Heavenly Emperor telah mengandalkan bagian kedua dari Kitab Iblis Darah untuk menjadi seseorang yang lebih lemah hanya bagi penguasa. Mata lelaki tua yang kurus dan kecil itu dipenuhi dengan semangat. Jika aku bisa mendapatkannya, kekuatan tempurku pasti akan mampu meningkat dengan cepat. Di masa depan ketika aku menjadi eksistensi yang kuat, kekuatan tempurku juga harus luar biasa. Aku mungkin bukan lawan Dongbo Sui Ying ini saat ini, tetapi dapat dipastikan bahwa banyak keberadaan kuat akan datang untuk mengelilinginya. Siapa tahu, aku bahkan mungkin mendapat peluang beruntung dengan tubuh duniaku? Petik 2. Demi paruh pertama, darah iblis suci, tubuh sejati pria tua kurus dan kecil yang telah bersembunyi di wilayahnya mulai bergerak secara pribadi juga. Tubuh sejatinya membawa serta prajurit dewa yang memiliki darah halus, memungkinkan kekuatan tempur keseluruhannya meningkat. Pasak segalanya. Seni absolut. Dan itu juga merupakan seni absolut yang sangat terkenal. Bagian pertama dari Kitab Iblis Darah, siapa yang tidak akan tergila-gila padanya? Sui Ying bisa menjadi luar biasa ini justru karena ia telah memperoleh seni absolut setelah menjadi murid pribadi Kaisar Pertumpahan Darah. Selanjutnya, setelah dengan susah payah melewati cobaan dan bergabung dengan Destruction Legion, ia mendapatkan seni absolut lainnya. Legiun Penghancuran adalah satu-satunya yang hanya Sui Ying dan Pang Yi, dari semua orang di dunia dewa dan abis, yang berhasil bergabung. Orang bisa melihat betapa sulitnya itu. Seni absolut memang cukup untuk mengubah eksistensi kuat yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Apa? Di Abyss World ke-37,
Raja Chengming yang baru saja melepaskan Sue Ying pergi memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Paruh pertama dari Kitab Iblis Darah. Devil Iblis melolong. Iblis melolong, mengapa kamu tidak menyebutkannya sebelumnya? Raja Chengming segera mengungkapkan ekspresi kemarahan dan keengganan. Jika dia telah mencoba yang terbaik, dengan kekuatan tempur dan wilayahnya yang jauh melampaui Sue Ying, dia dapat sepenuhnya membatasi Sue Ying, Master Guru Kedai Darah itu Dongbo Sue Ying. Ranahnya jauh lebih rendah daripada milikku, dan aku benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan Kitab Iblis Darah. Petik 2. Mengejar. Mata Monark Chengming dipenuhi dengan kegilaan. Ekspresinya mungkin tampak tenang, tetapi menjadi makhluk hidup dari abis kegelapan, ia telah menjadi dewa sejati setelah berjalan selangkah demi selangkah dari iblis kecil biasa. Tulangnya juga dipenuhi kegilaan. Selama momen-momen penting, dia akan mempertaruhkan semuanya. Darah Iblis Suci. Paruh pertama dari Kitab Iblis Darah telah muncul. Ini sebenarnya di tangan Dongbo Sue Ying dari Dewa Dunia. Sekelompok besar keberadaan kuat di seluruh abis kegelapan tahu tentang ini pada saat pertama. Dan karena informasi ini telah tersebar jauh, mereka yang berada jauh dari Abyss World tingkat ke-37 atau mereka yang berpetualang di beberapa tempat lain dan tidak dapat berpartisipasi, telah mengambil inisiatif untuk mengirimkan pesan ke teman baik mereka, dan kuat keberadaan mereka dapat bergantung, yang memungkinkan keberadaan yang lebih kuat untuk mengetahui hal ini. Hanya sesaat kemudian, bersama dengan informasi dari paruh pertama, Blood Demon Scripture, muncul. Nama Sue Ying telah menyebar ke seluruh dunia dewa dan abis. Berita itu ditransmisikan terlalu cepat. Menjadi ketua Master Tavern dari Istana Dewa Darah dan menjadi guru Sue Ying, Kaisar Dewa Darah tersebut secara alami menerima berita ini segera kemudian. Dalam istana bawah tanah yang rahasia. Di depan tungku merah-merah besar, Bloodset God Emperor duduk bersila di sini. Avatarnya saat ini bergerak sendiri melintasi dunia dewa dan abis. Menambahkan tubuh aslinya, ia memiliki total 3 tubuh. Meskipun dia pergi bertualang di gua kuno yang ditinggalkan oleh Guru Lake Heart Island, itu hanya avatar yang berlalu. Tubuh sejatinya tetap di sini mempelajari tungku kosmos. Mungkin bagi tuan dan penguasa prefektur Gunung Bambu Guzang, mengunjungi gua kuno itu adalah sesuatu yang penting. Tetapi bagi Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, ini hanyalah kesempatan yang baik-baik saja. Namun yang dia inginkan adalah mengambil langkah penting terakhir itu. Bahkan jika Master Lake Heart Island turun ke sini untuk membimbingnya secara pribadi, itu akan sia-sia juga karena bimbingan tidak ada gunanya pada langkah ini. Gelombang. Di dalam tungku kosmos merah, nyala api menyala dengan beberapa cahaya hitam berkedip sesekali. Kaisar Pertumpahan Darah memandang diam-diam. Tiba-tiba, dia mengungkapkan ekspresi kaget. Sue Ying? Burung hitam di bahunya yang tampaknya jatuh ke dalam tidur nyenyak bangun dan menangis dengan ketakutan. Wah, Pertumpahan Darah, muridmu ini sangat hebat. Saat dia mengunjungi Dark Abyss, dia benar-benar telah menyebabkan insiden besar. Petik 2. Hahaha, semakin hebat seorang kultivator, semakin dia akan dimanjakan oleh alam semesta. Secara alami, peruntungannya akan menumpuk secara bertahap dari waktu ke waktu. Pertumpahan Darah Kaisar Tuhan tertawa, ini melambangkan kesempatan, dan malapetaka pada saat yang sama. Bencana ini bisa membuat Sue Ying melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat. Tetapi pada saat yang sama, itu bisa menghancurkannya juga. Petik 2. Dewa Kaisar relatif optimis karena setiap ahli telah menempuh jalan ini. Waktu itu, dia telah mengalami jauh lebih banyak daripada yang dialami Sue Ying. Tingkat bahaya tidak diketahui, namun akhirnya, dia berjalan ke siapa dia hari ini, seseorang berdiri di puncak. Darah Iblis Kitab Suci, itu harus menjadi salah satu dari 6 warisan besar yang diwariskan oleh leluhur iblis kan? Burung hitam menangis ketakutan. Dewa Pertumpahan Darah Kaisar dengan ringan mengangguk. Iblis leluhur adalah seseorang yang dianggap sebagai yang kedua setelah Tuan Lake Heart Island melintasi banyak zaman kosmos ini. Master Lake Heart Island menduduki peringkat pertama di banyak zaman kosmos. Leluhur iblis berada di urutan kedua baginya, dan juga keberadaan yang paling dekat dengan tingkat penguasa Danau Heart Island. Kultivasi iblis leluhur sangat berantakan, dan dia bagus dalam banyak hal.
Adapun Master Danau Heart Island, ia fokus pada kemurnian. Keduanya bersaing satu sama lain memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat setinggi itu. Zaman kosmos khusus tempat mereka dilahirkan, juga merupakan zaman kosmos terkuat sepanjang masa. Dewa darah kaisar terkekeh, dibandingkan dengan mereka, kultivasi aku juga sangat berantakan, dan lebih mirip dengan iblis leluhur. Petik 2. Meskipun mengetahui hal ini, Kaisar Pertumpahan Darah tetap mengawasi dari sela-sela. Dia mengerti bahwa jalur kultivasi adalah satu yang harus dialami Sui Ying secara pribadi. Betapa mempesonanya dia akan tergantung pada berapa banyak cobaan yang dia lakukan. Entah dia berhasil atau dia akan dihancurkan. Jalan kultivasi seperti itu. Semakin banyak kegagalan yang dialami, semakin dia tidak takut akan bergerak maju dengan punggung tegak. Hanya ada satu paragon di 50 tingkat teratas dari Dark Abyss, White Sovereign King. Minum 2 gelas setelah makan. Hidup benar-benar tanpa beban. Petik 2. White Sovereign King saat ini duduk di kursi santai sambil memegang sebotol anggur. Saat dia bergoyang di kursi, dia akan minum seteguk anggur. Ekspresinya saat ini adalah kenyamanan dan kenikmatan murni, dan cuaca di tingkat Abyss World ini cerah dan jernih, indah dan tenang. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Paruh pertama dari kitab Iblis Darah, itu seharusnya salah satu dari 6 warisan besar yang ditinggalkan oleh leluhur iblis kan? Itu benar-benar muncul selama zaman kosmos kita bersama dengan babak kedua. Mata Raja Sovereign putih cerah. Mencapai levelnya, daya pikat tulisan suci yang lengkap tidak besar karena dia sudah berjalan di jalan Dao sendiri, dan paling banyak akan menggunakannya sebagai referensi. Dongbo Sui Ying, itu adalah seorang jenius dari dunia dewa. Dia benar-benar terlalu berani. Petik 2. 50 level pertama Abyss World adalah wilayahku. Jika aku membiarkannya mengeluarkan Blood Demon Scripture dari Abyss, maka itu akan merusak reputasi aku. White Sovereign King berdiri, membawa senyum di ujung bibirnya. Dia langsung ditransmisikan melalui karma. Kehancuran besar, apakah kamu ingin bagian pertama dari kitab Iblis Darah? White Sovereign King mentransmisikan. Di tingkat 199 dunia Abyss. Level Abyss World ini memiliki sungai yang menghubungkannya. Sungai ini berwarna hitam pekat, dan orang tidak bisa melihat puing-puing di dalamnya, warnanya hanya hitam pekat. Hanya mengamati itu akan menyebabkan seseorang merasa gelisah. Sungai hitam ini bahkan telah merembes ke tingkat Abyss World selanjutnya. Di sisi sungai, ada seorang lelaki berotot mengenakan baju besi ungu duduk bersila. Pria berotot ini memiliki 2 tanduk melengkung hitam yang menonjol dari kepalanya. Kedua tangannya yang T3L4NJ4 nanogram sangat berotot dan kuat, dengan naga-naga terbaring di atasnya. Bahkan ketika dia duduk di sana, tekanan sombong yang dia keluarkan telah menyelimuti seluruh level dunia Abyss ini, itu benar-benar luar biasa. Bahkan ketika dewa sejati biasa memasuki dunia tingkat ini, di bawah aura sombong, mereka akan dipaksa berlutut. Menyebabkan dewa sejati berlutut adalah sesuatu yang bisa dilakukan kebanyakan paragon, tetapi mereka tidak akan melakukannya. Hanya Kaisar Agung Penghancuran Besar yang melakukan tindakan seperti itu. Sombong dan tirani ini terkenal karena apa? Kehancuran besar, apakah kamu ingin bagian pertama dari kitab Iblis Darah? White Sovereign King mengirimkan pesan. Aku meremehkan bahkan bagian kedua dari kitab Iblis Darah, jadi bagaimana dengan babak pertama? Kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Kehancuran besar Heavenly Emperor membuka matanya. Matanya yang ungu sedikit bergelombang karena halilintar saat dia mendengus dengan jijik. Babak pertama dan kedua datang bersama membentuk salah satu dari 6 warisan besar iblis leluhur. Raja Sovereign Putih terus membujuk. Aku sudah keluar dari pengaruh oleh kitab Iblis Darah, berjalan di jalanku. Destruction Great Heavenly Emperor dengan dingin menjawab. Karena itu tidak akan mempengaruhi kamu, mengapa kamu tidak cukup berani untuk membaca seluruh warisan? Raja Sovereign Putih melanjutkan, apakah kamu takut? Takut daya pikatnya terlalu besar? Petik 2. Takut, Old White Ghost, bukankah kamu hanya ingin mendapatkan bagian kedua dari tulisan suci dari aku sehingga kamu bisa mendapatkan warisan lengkap? Kehancuran besar Heavenly Emperor dengan dingin tertawa, baiklah, jika kamu memiliki kemampuan, maka ambil yang pertama setengah sebelum bertukar warisan dengan aku.
Petik 2. Baiklah, White Sovereign King tertawa. Raja berdaulat putih berdiri di depan kursi bambu. Dia segera menggunakan karma untuk menyiarkan pesan kepada para raja yang terletak di 50 tingkat teratas, dengarkan perintahku, bekerja sama untuk menghadapi Dongbo Sueying. Setelah kamu mendapatkan paruh pertama dari kitab iblis darah, mereka yang telah berkontribusi cukup akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan. Iya nih. Pencegahan White Sovereign King terlalu serius. Dengan satu perintah, penguasa abis ini tidak berani memiliki skema sendiri. Jika mereka tidak mengakui perintah White Sovereign King, bahkan jika mereka mendapatkan bagian pertama dari Blood Demon Scripture secara pribadi, mereka mungkin tidak hidup untuk menggunakannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dunia pedang raja ini menjadi gila, menghalangi aku sampai sejauh ini? Bahkan tubuh sejatinya telah bertindak secara pribadi. Sueying berdiri di atas kapal terbang berbintang, dengan mudah menangkis melawan Monarch Swordworld saat bepergian melalui terowongan ruang waktu saat ia bergegas turun. Tubuh sebenarnya dari Monarch Swordworld sangat licik, dan dia bisa dengan mudah bertukar posisi dengan tubuh lain, sehingga membuatnya sulit untuk membunuhnya. Beruntung kesenjangan dalam kekuatan tempur tidak kecil. Dengan demikian, Sueying bisa dengan mudah menekannya. Hong. Kapal terbang berbintang akhirnya tiba di Abyss World tingkat ke-39. Tepat ketika dia tiba, ekspresi Sueying berubah karena dia bisa merasakan 3 kekuatan kuat yang terletak di tingkat Abyss World ini. Satu awalnya ada di sana, dan 2 lainnya datang melalui terowongan ruang waktu. Dongbo Sueying, seseorang yang menampilkan tubuh tanpa batas muncul dengan salinan tak terhitung dari sosok aslinya. Yang lainnya adalah sucubus berjubah merah yang mempesona dengan keinginan menggoda di matanya, serahkan kitab iblis darah. So, yang terakhir adalah iblis gunung yang menjulang. Magma di permukaan tubuhnya tampak mengkilap dan cerah, lebih seperti logam. Aura iblis gunung itu jauh lebih kuat. Dia juga satu-satunya keberadaan kuat di antara mereka bertiga. Dia menggeram, Dongbo Sueying, jangan berjuang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Yang mulia Dongbo, aku sarankan kamu menyerahkan kitab iblis darah. Yang lain adalah kabut kehijauan kabur yang terbentuk menjadi ilusi. Dongbo Sueying, aku telah ditipu olehmu. Serahkan kitab iblis darah. Undulasi ruang waktu juga muncul di belakangnya. Itu adalah Raja Chengming yang saat ini diikat kain. Dia datang mengejar melalui terowongan ruang waktu. Pria tua kurus dan kecil itu, Monarch Swordworld telah menampilkan avatar dunianya untuk mencoba dan membatasi Sueying. Sueying merasa agak bingung. Dia baru saja melarikan diri dari mengejar Monarch Swordworld, bergegas ke Abyss World tingkat ke-39. Beberapa saat kemudian, begitu banyak ahli datang mengelilinginya. Bahkan Raja Chengming pun mengejarnya. Kitab iblis darah? Apa kitab suci iblis darah? Sueying merasa bingung di dalam hatinya. Pada saat yang sama, ia juga menerima transmisi lain yang datang dari Paragon Huo Cheng. Brother Dongbo, aku baru saja menerima berita bahwa kamu telah memasuki abis kegelapan, membunuh Dewa Dunia tahap keempat sebelum mendapatkan bagian pertama dari kitab iblis darah. Transmisi Paragon Huo Cheng merasa relatif cemas. Dia sangat prihatin dengan Sueying, namun pada saat ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.